Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Santika dari Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dengan NPM 2274201053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang pertama BPUPKI, yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, yaitu Rajiman Widyodiningrat pada pidato pembukaan sidang. Rajiman Widyodiningrat menyatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Usulan dasar negara Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara yang berbunyi: yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan dasar negara Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, menurut Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan yang paham persorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya, di bawah ini ada usulan dasar negara menurut Supomo, yang berbunyi: yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Supomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Yang terakhir, usulan dasar negara Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofi Grundlag dan Weltanschauung, yaitu filsafat pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya yang demi mendirikan negara yang kekal dan abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pasca-Dharma, lalu dengan anjuran para ahli bahasa. Rumusan dasar negara yang dirumuskan Soekarno ini dinamakan Pancasila, yang berbunyi kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.
Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Icho Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Panitia 9 setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Kesimpulan dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa musyawarah mufakat harus dikedepankan dan segala perbedaan yang ada harus dipandang sebagai dinamika yang bisa dan disikapi bijaksana dan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekian materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.